kasih atas segala waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami untuk wawancara tentang perihal memenuhi tugas kami dalam mata kuliah kepemimpinan. Nah, di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan yang akan kami pertanyakan satu persatu mengenai bagaimana sistem kepemimpinan Bapak di desa ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kami yang pertama, apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi kepala desa? Dan bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang sebelum menjadi kepala desa? Baik, pertama dulu minta terima kasih berarti saya selaku pribadi sudah mendapat kepercayaan dari mahasiswa UNIAS ya untuk berkunjung di Desa Irumajeba. Desa Irumajeba terdiri daripada 3 dusun dan berkisar 240-an kakak jumlah jiwa sekitar 875 orang. Nah, mengenai motivasi ini mungkin beda-beda setiap orang untuk menjadi kepala desa ini ya. Kalau latar belakang saya dulu besarnya kebanyakan waktu saya di luar, bukan di desa ini. Jadi setelah saya pulang, saya mencoba menjadi pemimpin atau dengan cara menjadi kepala desa ya, di Desa Irumajeba. Dan sebelumnya dulu saya adalah bekerja di perusahaan dulu di daerah Jawa Tengah. Saya dulu di Mobil Texan atau Pertamina sekarang dia ada di bagian pengeboran itu. Nah, tapi waktu itu dulu kerja di Gejolak yang bom Bali itu, sehingga rata-rata pekerja di pengeboran orang asing, orang luar. Kami dirumahkan waktu itu lah, dirumahkan karena kerja di kekacauan, pulang ke Jakarta. Di Jakarta ya hidup pas-pasan juga, hidup pas-pasan, tapi mengingat karena sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya, terpaksa balik aja ke Nias. Soalnya hidup di Jakarta itu nggak gampang tuh kalau nggak ada pekerjaan yang memuaskan. Nah, pas tepat saya pulang, pertama-tama dulu waktu itulah ada pemilihan kepala desa. Dulu kepala desa kan tidak dipilih langsung, artinya petunjuk dari camat atau apa dihunjuk seperti PJ yang sekarang. Belum ada pemilihan langsung itu. Waktu itu termotivasi karena desa kita waktu itu masih belum ada apa ini aspal atau jalan-jalan ini belum. Masih, kalau kami di gunung ini mau ke pasar jalan kaki sampai ke bawah. Jadi kendaraan dititip di rumah-rumah di bawah itu. Nah, motivasi pertama dulu ya ingin merubah wajah desa ini, karena kebetulan juga saya lama di sana kan. Jadi bagaimana ada peningkatan, dengan akses yang ada di desa, bagaimana kita mempergunakannya untuk mendongkrak kehidupan masyarakat ini. Walaupun bukan sekarang, saya akui bukan karena kehebatan saya berhasil ini di Desa Irumajeba, sudah kian berhasil dulu, tapi ya itulah sebagian motivasi kita untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan taraf kehidupan lah masyarakat ini, karena dulu masih belum ada ini aspal ini, belum ada jalan. Ini baru berapa itu 1 kilometer dari pasar, tapi ya waktu itu sebelum gempa, sebelum 2005, kira-kira itulah pasar dulu.
Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak hadapi sebagai kepala desa dan bagaimana Bapak mengatasinya? Apa Tantangan terbesar yang Bapak hadapi. tantangan terbesar sebenarnya kalau kita katakan terbesar tidak juga lah. Hanya ini kan biasa kalau di desa seperti ini. Pasti ada pro kontra, dan ada sebagian juga warga desa yang memang belum memahami mengenai peraturan desa. Contohnya dengan sekarang kan ada dana desa. Ini kan dana desa ini kan sebenarnya ada ketentuan itu. Yang ada di otak 1 miliar itu kepala desa yang pegang. Kan itu yang ada di otak. Padahal itu dana desa itu sebenarnya bukan semata-mata 1 miliar diserahkan ke kepala desa. Enggak. Dia bertahap. Ada dana desa dan ada anggaran dana desa. Makanya dibilang nanti itu ada DD dan ADD. Nah, itu cara mengambilnya itu pun kita harus membuat rancangan, harus dibuat tim. Artinya ada tim RKPDes. Setelah dibuat itu nanti baru dibuat anggarannya APBDes, baru dibuat RAP. Jadi enggak semata-mata diserahkan. Nah, masyarakat yang tidak mengerti itu, inilah yang selalu membuat ya, gimana ya, agak-agak pusing sedikit kepala desa. Jadi selalu ada beda-beda pendapat tentang permasalahan itu. Dan yang paling saya nggak senang sebenarnya permasalahan bukan di masalah dana desanya, tetapi kalau ada warga desa yang selisih, contohnya masalah masalah atas tanah, masalah suami istri, tidak cocok. Soalnya itu lari-larinya ke kepala desa. Nah, contohnya aja lah, Pak Udu di Faroma, itu mulai dari kepala desa. Atau di Ulu Niha, Ramatut Amin dari desa-desa mana sana, entah dari Nias Barat, Nias Selatan, larinya ke kepala desa. Nah, kadang-kadang ini juga merupakan tantangan bagi saya. Karena saya belum siap lagi sebenarnya kan menghadapi masalah itu. Tapi ya mau tidak mau ya kita hadapi, kita terima. Dan saya rasa kalau saya pribadi tantangan yang begitu besar selama saya menjabat kepala desa. Saya sudah 3 periode jadi kepala desa di sini. Mungkin kalau di Gunung Suwi ini saya yang paling senior, saya yang paling terlama. Tetapi gimana tadi saya menyelesaikannya, tetap saya melibatkan tokoh masyarakat. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan tersendiri. Apapun itu permasalahannya, tetap saya melibatkan yang namanya tokoh masyarakat. Makanya saya nggak begitu. Ya, kalau saya bilang sampai saat ini dulu belum saya mengalami tantangan yang paling berat. Ya, biasa aja. Nah, saya juga menghindari, jangan sempat saya darah tinggi. Nah, lebih baik kita lempar aja ke masyarakat. Tidak mau membuat makanya saya bilang tadi, saya tidak bisa menggolongkan terlalu berat, enggak, dia biasa aja. Belum ada lah yang terlalu berat. Yang berat-berat itu kan upaya dipanggil kejaksaan atau polisi. Sampai saat ini dulu, nanti hampir 20 tahun saya jadi kepala desa, belum ada yang begitu memberatkan, yang begitu berkesan tentang masalah ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak untuk Bapak, dan semoga Bapak tetap sehat dan tetap terus menjalankan tugas sebagai Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga atas kepercayaan. Artinya mahasiswa sudah berkunjung di sini walaupun bukan di kantor desa karena ada kegiatan. Jadi itu
juga merupakan kenyataan bagi saya secara pribadi, dan mohon dukungan doa biar tetap sehat